Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat di sore hari ini, dalam keadaan semangat ya, dan dalam keadaan semangat yang luar biasa, sehingga aktivitas yang sudah teman-teman pemirsa Dulur Sultan lakukan hari ini semua berjalan sesuai harapan dan juga keinginan. Amin. Seperti biasa tentunya Kakak Teteh, teman-teman pemirsa Dulur Sultan, tentunya ini Faiz hadir kembali menyapa teman-teman relawan Insight. Di episode kali ini tentunya Faiz akan kembali menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi kita semua. Sudah hadir tentunya di studio Sultan TV sore hari ini. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber yang sudah hadir teman-teman di studio podcast Sultan TV di program Relawan Insight, ini Faiz mengajak untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk sama-sama subscribe di channel YouTube Sultan TV teman-teman. Kemudian juga follow di sosial media Sultan TV ya, di Instagram, Twitter dan juga Facebook. Yang pertama akan Faiz sapa-sapa. Ini ada Kang Sopyan, ini relawan dari Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa. Assalamualaikum Kang Sopyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang Sopyan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini cerah banget ini Kang Sopyan ini. Pakai skincare apa nih Kang? Banyak modelnya. Bisa aja nih Kang Faiz. Luar biasa. Juga sudah hadir ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan, narasumber yang kedua yaitu ada Kang Doni dari komunitas Eko Transport. Assalamualaikum Kang Doni. Salam Kang Faiz, selamat sore. Siap, ini kalau ngelihat Kang Doni kayak aktor hits Indonesia ya, Reza Rahadian. Habibi. Dan alhamdulillah teman-teman di tengah kesibukan yang dahsyat ya, ini teman-teman Sultan TV dapat mengundang dua narasumber yang insya Allah nanti selama 1 jam ke depan ini dapat menginspirasi kita semua tentunya di obrolan Faiz sore hari ini terkait nikmatnya bersepeda sambil bersedekah. Nah ini menarik nih teman-teman, ketika banyak mungkin setelah corona menyerang Indonesia teman-temannya, bahkan dunia, di Indonesia tuh jadi semua demam sepeda ya, nggak muda nggak tua, anak-anak ya, siang malam hampir di jalanan semuanya demam sepeda teman-teman. Makanya banyak toko sepeda ini luar biasa ya, kebanjiran order. Nah teman-teman, ternyata di balik ramainya teman-teman yang begitu cinta dengan sepeda, ada hal yang sangat luar biasa yang memang dikolaborasikan antara teman-teman dari Eko Transport, kemudian juga dari Serang Naik Trek bersama dengan teman-teman Harfa. Seperti apa teman-teman nanti akan Faiz ngobrol-ngobrol ya. Kang Doni dulu deh mungkin. Boleh. Kang, kalau melihat teman-teman terutama di Indonesia, di Serang, sekarang rasanya kok semua pada gila sepeda. Gimana Kang Doni? Sedikit ya Kang, maksudnya harapan kita sih pengennya semua bisa bersepeda. Cuma untuk merubah mindset dan pola pikir masyarakat bahwa sepeda itu bisa jadi alat transportasi masa kini, itu cukup sulit. Karena memang juga kita perlu berbenturan, perlu berbagi jalan gitu kan, berbagi jalan dengan kendaraan bermobil. Apalagi belum adanya jalur-jalur sepeda itu sebenarnya cukup kesulitan untuk para pesepeda. Karena kita sering diklaksonin, karena kita nggak punya jalur. Sedangkan kalau kita terlalu ke kiri, itu banyak parkir sembarangan, parkir liar. Jadi kita bingung ini mau kemana gitu kan. Cuma makanya semakin kesini ternyata makin banyak pesepeda gitu kan. Harapan kita sih pemerintah juga bisa melek gitu kan, bahwa pesepeda ini perlu difasilitasi. Di luar mereka ini alih moda menjadikan sepeda sebagai alat transportasi, mereka termasuk menjadi agen perubahan kota yang memang maksudnya menciptakan udara bersih gitu kan. Ke kantor naik sepeda, ke kampus naik sepeda, ke sekolah naik sepeda, bahkan ke pasar atau ke mall pun rata-rata sekarang udah naik sepeda. Dan kelamaan ini menjadi budaya hidup, gaya hidup gitu kan. Kedepannya ya pengennya ayo bareng-bareng gitu kan. Ini tetap menjadi budaya yang baik gitu kan, supaya masyarakat ini sadar bahwa memang kita perlu menciptakan kota yang ramah lingkungan di masa depan. Siap. Mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu, meskipun ketika mendengar kata SNR sudah familiar ya buat teman-teman di Serang ya Kang ya. Karena memang beberapa event yang teman-teman SNR lakukan ini luar biasa pesertanya. Kemarin terakhir itu luar biasa, ratusan. Nah buat teman-teman yang belum tahu apa sih SNR dan juga apa sih Eko Transport, Kang Doni mungkin bisa sedikit dijelaskan? Kalau Eko Transport sendiri itu kolaborasi lintas profesi. Apapun jabatanmu, ayo kita sama-sama berbenah gitu kan. Kita ciptakan udara bersih dengan cara alih moda transportasi dari kendaraan mobil ke yang ramah lingkungan, termasuk ke sekolah jalan kaki, ke kantor jalan kaki, atau naik kendaraan umum yang memang yang disediakan oleh pemerintah gitu kan. SNR sendiri itu adalah wadah tempat para pesepeda, semua komunitas pesepeda, kita bareng-bareng seminggu sekali, setiap malam Sabtu kita keliling kota, itu guna menyampaikan kabarkan kebaikan atau campaign, public campaign yang memang
bahwa sepeda itu bisa pindah dari titik A ke titik yang selanjutnya tanpa harus terlambat dan dengan waktu yang cepat pun itu bisa gitu kan. Maksudnya sekarang sepeda bukan lagi alasan saya naik sepeda Pak terlambat, malah sepeda tuh malah bisa lebih cepat daripada kendaraan mobil gitu kan. Setiap malam Sabtu kita sepeda yang awalnya 10 orang dan alhamdulillah Kang Faiz, bener kata Kang Faiz, sekarang udah ratusan. Terakhir kemarin 1.400 orang gitu kan. Nah, berarti ini kan perubahan yang signifikan untuk masyarakat bahwa ternyata dari 10 orang berarti sekarang udah menjadi 1.390 orang udah pakai sepeda. Harusnya kan ini kebanggaan sendiri untuk Kota Serang gitu kan, yang memang kita melakukan kebiasaan ini supaya ini menjadi budayanya warga Serang bahwa kedepannya Serang itu ramah bersepeda. Siap. Menurut dari kacamata Kang Doni yang memang sudah lama banget bermain sepeda, Kang, pandemi COVID ngaruh nggak sih dengan banyaknya teman-teman yang bermain sepeda, Kang Doni? Lumayan berpengaruh banget kan, sangat berpengaruh banget. Nah, kalau kemarin sempat dengar cerita Kang Doni juga teman-teman, ternyata kan kalau ngomongin soal SNR Serang Night Trek yang memang teman-teman ini kalau kita lihat dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan ini luar biasa antusiasme masyarakat Kota Serang terbukti beberapa kali goes di malam Sabtu Kang ya, yang memang diagendakan rutin oleh teman-teman SNR ini luar biasa pesertanya, bahkan kemarin 1.400. Itu gimana cara bisa ngumpulin orang sebanyak itu Kang Doni? Kita juga nggak tahu ya Kang ya. Kebetulan konten kita tuh sebenarnya simpel ya, poster. Satu teman ajak satu teman. Mungkin karena kebetulan temennya Kang Faiz ada 100 ya. Jadi Kang Faiz sekalinya buat teman langsung 100 orang. Nah, itu kan yang kita mau membatasi nggak bisa karena ini kan maksudnya memang gerakan sosial gitu kan, yang memang kita nggak berbayar gitu kan. Makanya kita kolaborasi dengan Lasarva. Dengan itu makanya ya silakan yang pengen gabung, mau cuma sepedahan startnya doang, nanti finishnya mereka sendiri-sendiri, kita nggak ada masalah. Kita tidak pernah membatasi SNR harus 10 orang, SNR harus 20 orang. Semakin banyak berarti Serang siap gitu kan. Bahkan kemarin sempat ramai ya bahwa teman-teman di Kota Serang, Dinas Perhubungan juga sudah akan memfasilitasi untuk membuat jalur khusus sepeda. Bagaimana tanggapannya, Kang Doni? Sangat gembira sih Kang, sangat gembira bahwa akhirnya gitu kan perjuangan kita selama ini SNR 1 tahun yang lalu gitu kan, SNR hidup 1 tahun yang lalu sampai sekarang, dan akhirnya Dinas Perhubungan gitu kan dan komunitas-komunitas yang lain baik Tuwok atau yang lain ada di Serang, kita sepakat dengan adanya jalur sepeda di Kota Serang. Yes. Dan semoga ini bisa tidak hanya jalur protokol aja Kang ya. Benar. Jalur-jalur yang lain di Kota Serang pun bisa tersentuh ya. Karena sejauh ini jalur sepedanya cuma dari stadion dari alun-alun muter ke Patung, balik lagi ke alun-alun. Siap jalur protokol ya. Nah, mungkin berikutnya ke Kang Sopian ini teman-teman dari relawan Lasarva. Kang Sopian. Mungkin bisa diceritain Kang, bagaimana awalnya bisa jalan bareng dengan teman-teman Eko Transport dan juga Serang Night Trek, Kang Sopian. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya mungkin kita gabung dengan Eko Transport gitu. Ya awalnya dari pas Covid ini gitu ya. Nah, pas Covid itu kan di bulan Maret ya, Covid kena ke Indonesia gitu, dan di situ pun kita berpikir gitu. Pergerakan kita kan di luar offline dibatasi gitu, sedangkan pasti dengan adanya Covid ini banyak masyarakat yang terdampak gitu kan, baik itu UMKM kecil gitu kan, terus sekolah, semua sektor kena gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita tentunya dengan adanya Covid ini gitu, yang mana kita dibatasi tapi kita tetap makin banyak manfaat dan makin banyak membantu orang gitu. Akhirnya kita terus strategi di lembaga gitu kan, ya ketemulah dengan komunitas. Akhirnya kita targetkan bergabung kolaborasi sinergi dengan komunitas-komunitas. Nah, salah satunya dengan komunitas Serang Night Ride ini gitu. Ketemu waktu itu kita ketemu di kantor ya gitu. Kita meeting rapat, dan untuk kegiatannya memang benar-benar positif gitu. Selain untuk di kita kan di bagian sedekahnya gitu. Nah, di SNR di bagian lingkungannya gitu kan, bagaimana caranya mengedukasi gitu kan masyarakat untuk memang ya mengurangi polusi gitu ya, polusi udara dengan bersepeda kemanapun mereka pergi gitu. Sejauh ini sudah berapa kali teman-teman Harfa ikut gabung sepedahan goes bareng dengan teman-teman SNR, Kang Sopian? Alhamdulillah kalau untuk saat ini sudah hampir 4 kali ya. Wow, ketagihannya. Iya. Jadi malah teman-teman Harfa juga nanti kedepannya pengen bersepeda gitu.
Nah, jadi sebenarnya ya itu sih tujuan dari teman-teman SNR gitu ya. Jadi bagaimana caranya mengedukasi masyarakat untuk supaya bersepeda gitu, karena menggunakan mobil motor itu ya polisinya sangat berpengaruh gitu kan. Mungkin terasa nih setelah 5 bulan 6 bulan ini setelah adanya Covid, banyak yang bersepeda. Polisi di Indonesia terutama di Jakarta gitu kan. Di Bandung ya Kang ya. Itu perubahannya sangat signifikan, luar biasa gitu. Di udara juga lumayan sekarang gitu. Nah, maka dari itu kita kolaborasi dengan SNR, dan saat ini alhamdulillah kita sudah kolaborasi beberapa kali gitu kan, pertemuan galang donasi untuk masyarakat terdampak Covid gitu. Berarti sekarang teman-teman di Harvard sudah banyak yang kena virus sepeda juga ya Kang ya? Iya, alhamdulillah virus sepeda ya, bukan virus corona. Seperti itu. Nah, jadi kedepannya juga kita kalau misalkan ini jangka panjang gitu kan, memang tujuannya positif, kita akan ada program khusus juga gitu di lembaga untuk memang yang dari teman-teman SR kan kemarin mau ngajuin satu teman satu sepeda gitu ya. Jadi bagaimana programnya ya nanti next pasti ke depan kita mau seperti itu. Jadi luar biasa ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, terutama teman-teman relawan Insight yang memang setiap minggu menyaksikan program yang luar biasa ini. Jadi ada dua hal yang bisa teman-teman dapatkan ketika memang bersepeda bersama Serang Night Ride. Yang pertama teman-teman sehat ya, karena dengan bersepeda itu sehat. Sepeda itu kakinya sehat, badan, jantung semua. Yang kedua yang tidak kalah luar biasanya beramal, bersedekah teman-teman. Tabungan kita nanti di akhirat kelak teman-teman. Jadi ada 2 poin yang memang luar biasa, dan alhamdulillah teman-teman Serang Night Ride ya dan juga teman-teman Harvard terus berkolaborasi agar bagaimana teman-teman yang ingin bersedekah juga bisa menyalurkan sedekahnya tanpa harus datang ke kantor Lasarva atau datang ke lembaga-lembaga lain gitu kan. Sejauh ini bagaimana Kang responnya dari teman-teman para goeser ini? Antusiasnya luar biasa, gimana Kang? Sangat antusias gitu ya, ketika kita hadir di sana, mereka bersepeda gitu kan, tapi selain bersepeda juga mereka galang donasi, kita galang donasi dari Harpa, ya mereka sangat positif ya tanggapannya, karena ya selain mereka menyalurkan hobi gitu, hobi mereka, tapi mereka juga ada istilahnya bekal akhirat gitu, yang mana itu nanti kita bantu salurkan ke orang-orang yang membutuhkan di Kota Serang. Siap-siap. Apakah memang kalau untuk donasi ini setiap goes kemudian langsung diserahkan ke teman-teman yang butuhkan, atau memang dipendem dulu kan, ditumpuk dulu kemudian nanti berapa bulan sekali disalurkan? Iya, jadi memang untuk saat ini untuk hasil dari donasi ini ya, istilahnya kita kumpulkan dulu. Setelah nanti cukup gitu ya untuk kita belikan paket sembako untuk masyarakat di Serang yang terdampak Covid, baru kita salurkan. Dan itu pun nanti kita mau buat konten lagi ya Kang ya gitu. Jadi antaran sembako untuk masyarakat terdampak Covid gitu. Siap. Jadi memang teman-teman ya, pemirsa Dulur Sultan ini luar biasa. Terima kasih banyak buat teman-teman tentunya para goeser-goeser di Serang Banten yang sudah menyalurkan bantuannya. Mungkin banyak teman-teman yang menyaksikan sore hari ini, Kang Sopian, Kang Doni yang juga sudah menyalurkan bantuannya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman, sehatnya dapat, pahalanya dapat. Nah, kalau ngomongin soal Kang Doni tadi sempat Faiz baca-baca sih di Wikipedia gitu kan ya. Di Google ternyata luar biasa Kang Doni ini. Teman-temannya jam terbangnya dahsyat. Bahkan Kang Doni ini salah satu sosok yang menggerakkan night ride tidak hanya di Serang, di Bandung, Jakarta dan kota-kota lain se-Indonesia. Dan akhirnya sekarang bisa menyapa Kota Serang. Tapi ini Faiz mau komplain ini. Ini komplain. Masalahnya Kang Doni ini ngadain di kota lain dulu, bukan di kota kelahirannya ya kan ya. Ngadain di Bandung, di Jakarta, di Palembang, di mana-mana. Tapi kota kelahirannya Cilegon terakhir gitu kan. Gimana Kang Doni, bisa diklasifikasi lah itulah. Punten ini Kang Faiz, bukan maksudnya menomor 2 kan. Ini enggak harus diklarifikasi ini. Karena memang dulu awal mula NGO kita memang terbentuk di Bandung gitu kan. Di Bandung kita terbentuk dengan kondisi saat itu setelah terjadinya longsor sampah di Lewi Gajah itu, kira kita nongol program-program seperti gerakan pungut sampah, terus Bandung Netret, itu yang memang saat itu memang kita fokus di Bandung gitu kan, yang akhirnya ternyata kenapa ini nggak kita sebar luaskan gitu dengan kontennya kabarkan kebaikan ke seluruh penjuru Indonesia. Makanya mulai dari situ kita mulai pelan-pelan nih melebarkan sayap bahwa Jakarta juga perlu Jakarta Netret, Cilegon juga perlu Cilegon Netret, Serang Netret itu kan. Nah dari situ akhirnya sekarang mungkin ada sekitar 50 lebih netret di Indonesia. Wow, luar biasa. Awalnya embrionya lahir dari Kang Doni ya. Teman-teman juga di Bandung banyak. Salah satunya. Siap.
Dan akhirnya Kang Sopian juga bukan diserang netret gitu kan. Kita bantu sebarluaskan bahwasannya Las Harfa sekarang berkolaborasi bukan hanya serang netret, Rangkas netret, Pandeglang netret, Cilegon netret gitu kan. Yang akhirnya sekarang satu Banten kita bener-bener antara Jalan, Ekotransport dan Las Harfa kita bener-bener kolaborasi gitu kan untuk menghasilkan energi-energi positif bahwa banyak teman-teman yang lebih membutuhkan kita orang ini gitu kan. Baik yang terdampak COVID ataupun yang memang tidak terdampak COVID pun mereka memang perlu bantuan kita. Siap. Kalau belajar dari beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ketika memang Kang Doni menyelenggarakan night ride di Bandung, di Jakarta, bahkan kemarin katanya di Serang ngalahin, mohon maaf teman-teman di Bandung untuk peserta ngalahin teman-teman di Jakarta. Ini gimana Kang Doni? Gak tahu, antusiasnya memang sangat besar sekali ya teman-teman goeser di Banten ini karena yang kita lihat lagi kita ngadain di Serang sebagai ibu kota Banten mungkin ya tanda petik. Kita ngadain di alun-alun Serang dan itu ternyata pesertanya setelah kita konfirmasi dan wawancara beberapa orang itu ada yang dari Cikande, ada yang dari Balaraja, ada yang dari Merak, ada yang dari Anyar sekalipun itu kan, ada yang dari Pandeglang, semuanya ternyata kumpul di Serang. Jadi bener-bener mereka waktu itu memang fokus gimana caranya mereka bisa bareng-bareng nih ikut Serang Netret gitu. Jadi tujuan mereka tuh sebenarnya bukan cuma untuk kota Serang doang. Jadi ternyata memang untuk Banten bersepeda gitu. Jadi tujuannya akhirnya ya udah kalau memang ini tujuannya positif ya kita lakuin aja gitu kan, gimana caranya program ini tetap sustainable gitu kan, keberlanjutan sampai nantinya memang jika perlu regenerasi gitu kan ya yang di usia-usia atau anak-anak muda di bawah kita bisa melanjutkan program-program Siap. ini. Berarti kalau sekarang kan Kang Doni sudah stay di Banten ya. Iya. Gimana teman-teman di Bandung, di Jakarta, komplain kah Don balik lagi nih nggak ada yang ngurus? Kayaknya nggak perlu deh di Banten aja. Kayaknya enggak deh kan, karena memang maksudnya ya kita masih banyak tim gitu kan, tim yang memang ternyata Bandung pun sekarang masih berjalan dengan lancar, Jakarta pun masih berjalan dengan lancar, hanya perbedaannya mungkin mereka masih terlalu kondisi pandeminya ini memang masih berasa, jadi mungkin belum banyak orang yang berani terjun gitu kan. Kalau di sini mungkin karena orang sudah melihatnya sempat zona hijau dan sempat zona oranye lagi gitu kan, tapi dengan konten-konten kita bersepeda kita selalu mengingatkan gitu kan. Kadang ada yang salah juga, itu kok sepedahannya nggak pakai masker sih. Nah, sedangkan masyarakat atau kita bilang netizen budiman gitu kan, itu kita perlu tahu informasinya bahwa sebenarnya sepedahan pakai masker itulah yang salah. Yang diwajibkan itu pesepeda wajib bawa masker, bukan pesepeda harus menggoes pakai masker, tidak. Pesepeda harus bawa masker. Ketika sudah selesai bersepeda, kita bercengkrama dengan teman para komunitas, itu wajib menggunakan masker. Karena bersepeda pakai masker repot juga Kang ya. Bener. Ngap. Dan itu malah banyak kejadian yang meninggal itu karena pakai masker kan. Siap. Jadi memang semuanya perlu ilmu ya Kang ya. Semuanya perlu ilmu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya dari Faiz, bagaimana perjumpaan pertama kali teman-teman SNR dengan teman-teman Harfa, dan ketika teman-teman Harfa mengajak untuk berkolaborasi, apakah memang pikir-pikir lagi dari teman-teman SNR, pikir lagi nggak, apa memang langsung bungkus Kang Doni? Jangan dijawab dulu, kita break sejenak teman-teman, pemirsa Dulur Sultan setelah yang satu ini.
Yes, masih di Sultan TV teman-teman, tentunya di program kesayangan kita Relawan Insight bersama dua narasumber Faiz yang luar biasa. Di sore hari ini ada Kang Doni dari Eko Transport dan juga Kang Sopian dari teman-teman Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa. Kang Doni tadi sempat ke pending ketika mungkin teman-teman Harfa melihat, wah ini banyak banget ini anggota SNR, kayaknya bisa nih kalau kita ajak berkolaborasi untuk sama-sama menebarkan kebaikan, menebarkan dakwah dan lain sebagainya. Awalnya pertama kali ketika teman-teman Harfa mengajak, apa yang langsung teman-teman Eko Transport SNR katakan waktu itu? Saya cuma bertanya kepada Kang Sofian, tujuan Kang Sofian apa? Tujuan dia, saya ingin berbagi dengan yang lain. Oh oke, ya udah kalau gitu. Apa itulah Sarfa? Saya tanya segala macam dan lain-lain. Karena berarti awalnya buta juga ya? Kita sama-sama bener baru kenal kan. Jadi bener-bener baru kenal. Panjang lebar dan ternyata Kang Sofian bilang kita Rumah Duafa yang memang kita baru berdiri di Banten gitu kan, tanpa pikir panjang akhirnya ya sudah. Ketika memang ini membawa nama baik, nama sosial dan lain-lain, ayo kita jalan bareng-bareng, kita mulai susun programnya dan lain-lain, antar sembako pakai sepeda gitu kan, go beramal, terus Jumat bersedekah sambil SNR-an gitu kan, segala macam itu kita mulai pikirin kontennya sampai belanja merchandise, keuntungannya kita bagi untuk kaum-kaum duafa yang memang kita akhirnya sepakat bahwa kita perlu berkolaborasi gitu kan untuk program-program sustainable supaya orang-orang itu mendapatkan dampak-dampak positif dari program-program kita ini. Siap. Berarti memang ketika memang diajak oleh teman-teman Harfa nggak pikir-pikir lagi Kang Nggak langsung pikir-pikir. bungkus Langsung. lagi buat itu kebaikan dan memberikan manfaat bagi banyak orang, kenapa enggak? Ya. Nah, kalau boleh Faiz tanyakan berikutnya, apakah memang untuk teman-teman SNR di daerah lain, misalkan kalau kayak di Bandung naik trade, BNR ataupun Jakarta naik trade, ini sama bekerja sama dengan lembaga amil zakat seperti ini, atau memang ini justru baru hadir di Serang Banten? Ini baru hadir di Serang Banten. Wow, luar biasa. Ada kemungkinan untuk daerah-daerah lain juga bekerja sama, Kang? Ada kemungkinan karena kalau memang di luar kota sebenarnya memang kita momentum ya Kang ya, misalkan ketika bulan puasa kita berbagi dengan anak yatim, sama di Bandung pun juga sama, di Jakarta, di Semarang, di Jogja. Tapi kalau untuk kolaborasi berjalan secara bersamaan itu kita rasa belum ada gitu kan. Makanya gimana caranya kedepannya ini juga bisa nih kolaborasi dengan Jakarta Netret, Bandung Netret yang memang tujuan kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Siap. Mungkin berikutnya ke Kang Sopian. Kang Sopian, sejauh ini sudah berapa banyak teman-teman hasil donasi yang sudah dibantukan ke teman-teman Harfa dan akhirnya teman-teman Harfa serahkan lagi ke teman-teman orang yang membutuhkan? Sudah berapa banyak yang terbantu, Kang Sopian? Oke, jadi terima kasih banyak nih dari teman-teman NR gitu ya. Kalau yang nonton gitu, dari donasi teman-teman gue itu sangat luar biasa, sangat-sangat sekali membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu ya. Terutama yang di Serang gitu. Di Serang kita masih kumpulin donasinya. Insya Allah nanti kita mungkin di September ini ya Kang ya, kita antaran sembako ke Abang Beca. Insya Allah datanya kita ada gitu untuk terdampak yang COVID gitu. Nah untuk insya Allah nanti di Serang ini kita akan salurkan ke 20 abang beca, terus 20 opang, ojek pangkalan. Kenapa kita pilih opang bukan ojek online? Karena kan konten ojek online banyak banget gitu ya di kanal-kanal donasi. Kenapa pilihnya opang gitu? Karena memang mereka sebelum terdampak corona pun udah kena dampak gitu. Nah, apalagi dengan adanya corona seperti ini, pasti kan makin terdampak gitu. Dan insya Allah 10 lagi 10 untuk sembako itu kita akan salurkan ke orang-orang difabel yang terdampak COVID. Yang mana yaitu sebelum COVID itu mereka udah terdampak gitu, karena memang yang difabel itu kan mereka nggak bisa beraktivitas normal seperti kita gitu. Nah itu untuk di Serang. Nah alhamdulillah seperti Kang Doni bilang, kita udah nyambung nih ke Cilegon, ke mana Rangkas, terus ke Pandeglang. Nah untuk di Cilegon kemarin kita buka campaign itu sama teman-teman CNR. Jadi itu donasi untuk veteran gitu. Jadi momen Agustusan ini kita serahkan donasinya itu, alhamdulillah kemarin ada 18 veteran yang memang dalam tanda kutip jompo gitu kan ya, orang tua itu kita sudah salurkan gitu ke 18 veteran itu. Dan itu sangat luar biasa membantu dari teman-teman dari para veteran itu gitu, yang mana mereka kan istilahnya mereka dulu berprestasi sebagai pahlawan, tapi sekarang udah istilahnya nggak dipandang lagi. Gitu berarti kan. Ini teman-teman yang memberikan donasi dan akhirnya setelah donasinya terkumpul kemudian diberikan lagi kepada teman-teman duafa, mohon maaf, ini setiap
kota berbeda-beda ya. Kalau Iya. di Serang misalkan tadi untuk abang becak, Iya. kemudian Cilegon pangkalan, kemudian kalau di Serang ojek pangkalan, kemudian Iya. kalau di Cilegon veteran beda-beda. Iya. Nggak sama. Kenapa, Iya. Kang Sopyan? Tergantung dari urgensinya sih gitu, dari masing-masing cabang itu, dari masing-masing daerah urgensinya apa yang saat ini memang harus perlu dibantu gitu. Ya kita fokuskan ke sana gitu. Siap. Apakah memang setiap teman-teman ini kan kalau ngomongin Serang Netret ya, Kang Doni, apakah memang di Indonesia sama setiap malam Sabtu? Ya, rata-rata setiap malam Sabtu. Ya. Rata-rata setiap malam Sabtu. Nah, ketika memang setiap malam Sabtu teman-teman ngadain Serang Netret atau Cilegon Netret, goes dan lain sebagainya gitu kan, terkumpul tuh donasi. Apakah memang nanti di hari Sabtunya atau di hari Minggunya langsung diserahkan ke teman-teman yang butuhkan, atau memang seperti apa, Kang Sopyan? Tergantung dari kondisinya gitu. Seperti kemarin event di Pandeglang, PNR ya. PNR itu jadi mereka tuh santunan anak yatim gitu. Jadi kondisinya memungkinkan gitu kan untuk didatangkan anak yatimnya. Jadi kemarin tuh 50 anak yatim langsung santunan di alun-alun Pandeglang bersama Pandeglang Night Ride gitu. Siap. Itu momennya itu bukan di malam sih ya, bukan di night tapi di morning ride-nya gitu, karena biar event sosialnya kena gitu, karena memang pas event di bulan Muharram gitu, karena kan memberikan kado untuk anak yatim di bulan Muharram itu kadonya sangat luar biasa. Makanya terima kasih pada teman-teman NR terutama, mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah gitu ya untuk nanti kita di akhirat. Siap. Dan terakhir itu dirangkas untuk Abang Beca gitu, karena memang di Rangkas itu kan kotanya kecil ya, dan untuk Abang Beca sudah mulai sedikit gitu. Tapi kan mereka tetap bertahan gitu kan dengan profesi yang Abang Becanya itu. Nah, karena urgensinya Abang Beca, kita salurkan itu 30 sembako untuk Abang Beca. Siap. Jadi memang tiap kota ini teman-teman berbeda ya, Kang Doni, Kang Sopyan juga teman-teman memang mungkin treatmentnya juga berbeda ya. Kalau Serang treatmentnya seperti apa, Cilegon, Pandeglang dan juga Rangkas. Nah, apakah memang treatment tersebut sudah ada survei sebelumnya, Kang Sopyan? Kayaknya kalau di Serang mah ini deh tukang beca deh gitu. Bagaimana sih penilaiannya, Kang Sopyan? Makanya kita kenapa dari teman-teman NR kolaborasi dengan Lazharpa gitu. Ya itu fungsinya Kang gitu. Jadi kita mempunyai database sudah assessment namanya atau survei gitu ya di masing-masing cabang itu yang memang perlu dibantu kaum duafa ini yang mana gitu ya, yang memang benar-benar membutuhkan bantuan kita gitu. Dan akhirnya yaitu database kita ada, langsung kita data. Jadi setiap kita juga udah ada masing-masing cabang yang koordinasi gitu. Ya udah kita adain sesuai dengan masing-masing urgensinya. Siap. Jadi memang teman-teman juga sudah punya datanya ya, kira-kira di kota A, kota B, kota C mana yang lebih dulu membutuhkan bantuan. Iya. Kang Doni, kalau misalkan Faiz pengen menjadi bagian dari keluarga Serang Netret atau Cilegon Netret, syaratnya apa sih Kang Doni selain harus punya sepeda? Misalkan harus nyantumin misal SKCK atau surat kelakuan baik. Punya sepeda pun nggak perlu, Kang. Serius? Punya sepeda pun nggak perlu. Kita kadang juga kedatangan tamu dari Bogor, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Bandung, yang memang mereka niat berpariwisata di kota-kota kita ini, mereka tinggal bilang sebelumnya ke kita, misalkan, Kang izin saya besok mau ikut sepedahan Serang Netret, tapi saya nggak bawa sepeda. Oh oke, kita siapkan sepedanya, luar biasa. kita aja keliling-keliling Serang, karena tujuan kita selain kita bersepeda untuk kampanye alih moda transportasi, kita juga mengkampanyekan bahwa keliling pariwisata itu bisa dengan bersepeda. Gitu. Jadi cukup sebenarnya cukup bisa goes dan sehat. Itu aja yang pertama. Kalau cuma sepeda kita bisa, karena kan kita juga lagi coba program sepeda. Dan yang pasti harus bisa naik sepeda ya Kang ya. Karena kalau nggak bisa naik sepeda kasihan temen yang sebelah Kang, takutnya nuntun gitu kan. Cukup datang aja senang-senang bareng-bareng, ketawa-ketawa, tertib lalu lintasnya tetap diperhatikan. Setelah finish kita tinggal makan buah bareng-bareng. Itu sudah kita sediakan sama Serang Netret. Siap. Nah, kalau sekarang ini Faiz, pertanyaan berikutnya adalah kalau teman-teman SNR tuh punya anggota yang memang tercatat nggak sih Kang? Ini kan kadang-kadang setiap goes kadang 500, 700, 800 begitu. Punya database itu nggak sih? Kalau database kita nggak punya, tapi kalau grup WA kita punya. Grup WA itu yang berawal dari satu grup, sekarang ada 4 grup Kang. Dan kita itu naruh memang sengaja akses masuk secara gratis atau secara cuma-cuma di media sosial kita gitu, akses masuk ke grup WA supaya kita juga bisa nge-share konten-konten tentang tata tertib bersepeda, konten-konten tentang lingkungan, atau memang jadwal-jadwal yang memang ini jadwalnya goes back to work kapan, jadwalnya goes Serang Netret kapan, jadwalnya goes komunitas ini kapan. Jadi supaya kita semua saling terkoneksi gitu. Jadi nggak ada lagi batasan
gue nggak mau sama komunitas ini, gue nggak mau. Jadi gimana caranya kita nih pesepeda di Banten adalah keluarga. Siap. Jadi kalau memang member khusus tuh nggak punya, karena Nggak memang ada. semua masyarakat Kota Serang bisa menjadi bagian dari SNR, Bisa, Kang ya. bisa menjadi bagian. Semua bisa, teman-teman semua bisa masuk. Selagi teman-teman ini mau datang tiap malam Iya, Sabtu ya. tiap malam- tiap malam Sabtu. Takutnya Kang merasa nggak member gitu kan, yang dari Cikande, yang dari Oh. Sawaluhur datang. Kayaknya gua bukan anggota SNR deh, balik lagi. Nah, malah tujuan kita kan silaturahmi, Kang. Gimana caranya ya? Mengumpulkan. Seluruh masyarakat gitu. Kalau bisa beneran seluruh masyarakat Kota Serang itu sadar bahwa oh ini malam Sabtu, berarti gua nggak boleh nih keluar bawa mobil. Sebenarnya itu tujuannya. Jadi nggak harus kalian ikut netret gitu kan. Ketika harusnya mereka sadar aja bahwa ini agenda rutin. Gimana caranya kita menyampaikan kepada masyarakat, ayolah kita Jumat ini jangan cuma Car Free Day ini jangan cuma hari Minggu. Syukur-syukur bisa di hari kerja gitu kan. Ketika hari Jumat malam ada nekret, harusnya mereka sadar bahwa oh gua malam ini nggak usah deh keluar bawa ke mobil karena pasti macet juga sama anak netret. Kenapa gua nggak sepedahan aja kalau cuma ke Indomaret kan gitu kan. Siap. Jadi memang teman-teman tanpa syarat ya. Selagi Iya. pengen gue aja. Silakan. Agendanya seperti apa sih Kang kalau SNR itu maupun netret yang lain? Apakah memang dari goes kemudian pulang gitu aja atau gimana? Kita Kang memang Doni? biasa dengan biasa pembukaan, sambutan, berdoa dan tetap maksudnya mengedukasi kepada teman-teman supaya nggak ugal-ugalan di jalan, berhenti lampu merah sebelum garis putih gitu, tidak menggunakan zebra cross yang memang itu sebagai alat penyeberangan dan juga kan itu sebagai alat bantu kaum difabel juga gitu kan, kita nggak boleh melanggar itu gitu kan. Habis itu kita goes keliling kota yang memang mengasih tahu juga kepada masyarakat yang memang melanggar untuk kita saling mengingatkan bahwa ayo Kang mundur sedikit gitu kan segala macam. Yang sampai finish pun kita ngobrol-ngobrol, tetap kasih masukan, sambutan, ketawa-ketawa sampai penutupan baru kita selesai. Yes, jadi agendanya seperti itu. Sangat menyenangkan, sangat seru Kang ya. Buat teman-teman di Serang nih, terutama teman-teman di Banten ya, yang penasaran banget gimana sih serunya bersepeda malam Sabtu bersama teman-teman SNR ya, ataupun teman-teman Cilegon, Pandeglang, Rangkas, datang aja teman-teman, bawa sepedanya tuh dari rumah. Kang Faiz saya nggak punya sepeda, pinjam sepeda tetangga Pinjam ya, sepeda atau sepeda Pak RT lah, pinjam lah. Yang penting teman-teman datang bawa sepeda gitu biar seru ya, merasakan bagaimana serunya bersepeda di malam hari. Nah itu biasanya durasinya berapa lama sih Kang Doni? Kita titik kumpul itu jam 7 malam. Cuma kita biasa start itu karena nunggu orang-orang yang pulang kerja juga. Biasa kita start jam 8 malam. Jam 8 malam itu biasanya kita ngambil jalur sekitar 10 sampai 15 km. Karena kita juga harus mikirin mungkin ada pesepeda newbie juga yang memang masih baru karena era-era Covid ini. Biasa newbie mah petang-tang petenteng Iya, baru pertama gitu, goes makanya pengennya yang kita jauh-jauh. perlu mikirin ya kan, karena itu tadi kalau kita memaksakan nanti efeknya malah bahaya. Karena akhirnya kita ngambil jalur sekitar 10 sampai 15 km yang memang jam 9 atau setengah 10 itu kita sudah finish lagi di alun-alun Kota Serang. Diusahakan nggak terlalu jauh Kang ya, karena kan banyak juga teman-teman pesepeda yang baru banget Kang ya. Nah kalau dari catatan Kang Doni nih, yang sudah berapa lama ini bersepeda? Kalau di SNR sendiri untuk range usianya Kang dan dari lintas generasi banget ya, maksudnya pekerjaan, profesi dan lain sebagainya. Bener Kang, itu kita merasakan banget ya, dari ASN pun ada, sipil negara pun ada gitu kan, bahwa bahkan masyarakat yang memang mereka pelaku usaha misalkan berdagang di pasar, itu mahasiswa, anak kecil pun ada yang memang dia goncengan sama bapaknya gitu kan. Jadi memang sengaja sepedanya pakai yang boncengan gitu kan. Itu memang banyak banget lintas generasi lah. Pokoknya mah lintas profesi juga, profesi apa semua. aja di situ ngumpul jadi satu. Meninggalkan background masing-masing ya. Copot jabatan masing-masing ketika copot. memang di situ kita adalah pesepeda. Kita semua sama Ada Kang ya. perubahan. Yang jadi dosen, yang apa udah di SNR ya kita keluarga, sama-sama goes Kang ya. Jadi memang luar biasa. Terima kasih banyak nih buat teman-teman semua masyarakat Serang yang setiap minggunya hadir ya di Kota Serang untuk sama-sama melaksanakan goes, dan juga terima kasih banyak nih buat teman-teman yang tiap minggunya juga sudah menyalurkan sebagian rezekinya untuk membantu saudara-saudari kita yang butuhkan. Setelah yang satu ini Faiz masih ngobrol-ngobrol lagi bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Teman-teman, kita break sejenak di sini aja.
di Sultan TV teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan ya yang masih menyaksikan di Relawan Insight, tentunya masih bersama Faiz di sini. Jangan lupa teman-teman, Faiz mengajak teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk sama-sama subscribe di channel YouTube Sultan TV, kemudian juga di-follow di sosial media Sultan TV, teman-teman, Instagram, Twitter dan juga Facebook ya. Tadi banyak teman-teman di segmen pertama dan juga segmen kedua sudah banyak dijelaskan oleh Kang Doni ya dari Eko Transport dan juga Kang Sopian dari teman-teman Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa. Mungkin berikutnya ke Kang Doni lagi. Kang, sudah bertahun-tahun Kang menjadi bagian mengajak masyarakat Indonesia ya, karena memang bukan di Serang aja tapi juga Cilegon, Bandung, Jakarta untuk sama-sama cinta lingkungan. Pertanyaan Faiz adalah, sempat merasa lelah nggak sih Kang? Capek nih masyarakat nih diajak untuk sama-sama cinta lingkungan, kagak mau-mau nih. Udah bodo amat lah. Gak gue urusin lah. Sempet banget Kang. Sempet ada satu momen di mana kita bener-bener tak dihargai sama masyarakat. Itu kayak contohnya kegiatan gerakan pungut sampah gitu kan. Ketika kita mengingatkan sama warga yang buang sampah sembarangan, jawaban mereka tuh cukup simpel. Kan udah ada dinas kebersihan, kenapa Bapak masih ngatur-ngatur saya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada lagi yang klasik sih itu. Yang ada lagi yang bapak-bapak merokok di Car Free Day. Sebenarnya kan Car Free Day kan dilarang merokok, dilarang bawa hewan binatang juga kan. Di situ kita mengingatkan baik-baik gitu kan. Pak, izin di sini dilarang merokok. Kalau mau merokok silakan di luar area Car Free Day. Bapak mundur dikit 10 meter. Jawaban dia simpel. Saya ngerokok dari tahun 70, beli sendiri Kang, nggak minta uang Akang. Kenapa Akang sekarang repot? Saya merasa terganggu sama udara asap rokok Bapak. Jadi dari situ tuh semua teman-teman pasti bakal ngerasa ada di posisi yang dari tahun 70. Nah, itu kayak jawabannya kayak akhirnya kita pun diaku masyarakat itu setelah 3 tahun kan. 3 tahun pungut sampah, setahun sepedahan, itu masyarakat baru benar-benar oh ternyata perlu perubahan pola pikir supaya ini lingkungan ini tetap terjaga gitu kan, keindahannya, udara bersihnya, karena kita sendiri yang hidup sampai nanti gitu, sampai nanti kita meninggal atau segala sampai anak cucu kita pun kita tetap ada di sini. Kalau bukan kita yang jaga siapa? Karena nggak selamanya dinas kebersihan dan DPU itu ada kan gitu kan. Idul Fitri libur biasanya. Idul Fitri libur mereka tanggal hari cuti besar. Jadi sempat ada Kang ya? Sempat kepikiran, kemudian apa yang membuat Kang Doni akhirnya bisa fight lagi, bisa semangat lagi? Ya kita sadar kalau bukan kita siapa Kang yang merubah gitu, karena sejatinya sebenarnya pemerintah itu hanya memfasilitasi gitu kan, memfasilitasi keperluan-keperluan seperti tempat sampahnya dan lainnya, dan tugasnya yang merubah pola pikir itu adalah masyarakat ke masyarakatnya sendiri. Jadi kita berperan sebagai gerakan sosial dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Siap gitu. Siap. Kalau dari kacamata Kang Doni nih, teman-teman di Serang, teman-teman di Jakarta atau di Bandung, masyarakatnya sudah sadar lingkungan belum sih? Di Serang aja deh. Serang. Sebagian sudah sih Kang. Karena kita berkaca dari SNR ya. Awal mulai SNR dulu kan memang kita memang sudah menekankan untuk bawa tumbler gitu kan, dan alhamdulillah banget gitu kan, semakin kesini ternyata peserta-peserta SNR itu sudah membawa tempat minum sendiri karena kita sudah menyediakan galon. Berarti dari satu hal positif itu aja kita sudah mengalami perubahan. Kalau dulu yang ikut 10 orang, yang 5 bawa tumbler, yang 5 enggak. Kalau sekarang yang ikut 1.400 orang, harapan kita kan yang 1.000 udah bawa tumbler, yang 400 belum. Tapi seenggaknya kedepannya mereka bisa bawa tumbler semuanya. Siap. Jadi pelan-pelan kan pelan-pelan ngajak teman-teman untuk sama-sama sadar akan lingkungan. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang jaga lingkungannya? Kang Sopian, relawan Las Harfa. Ini mungkin pertanyaan Faiz di luar gerakan yang teman-teman Harfa lakukan bersama SNR. Sudah sekian tahun menjadi relawan. Kenapa masih bisa bertahan? Karena kan jadi relawan berat ya. Berat teman-teman. Ya mohon maaf misalkan masa depannya, kemudian finansialnya dan lain sebagainya. Awalnya kenapa masih bisa bertahan di Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa? Keluarga support kah atau memang keluarga nggak support, Kang Sopian aja terus maju? Gimana Kang Sopian? Iya. Jadi gini sih Kang, ketika kita mungkin lagi merenung gitu ya, lagi introspeksi atau lagi jenuh lah gitu ya, itu lagi down gitu ya, down ya. Nah, jadi kita kadang mikir apa sih ke masyarakat gitu ya, yang memang kita kembali lagi misalkan kita saat ini, misalkan renungannya sebelum tidur nih gitu kan.
Nah, sebelum tidur itu pasti kita merenungkan kita masih bisa tidur enak nih gitu kan. Nah, cuma kita coba lihat mungkin di jalan atau di mana gitu, masih banyak orang yang istilahnya belum punya tempat tidur yang layak gitu kan. Mereka mungkin kita udah makan, mereka belum makan gitu. Terus banyak lagi yang istilahnya seperti kaum difabel gitu kan. Mereka pengen banyak sekali mengekspresikan gitu hidupnya untuk berkreasi atau berkarya gitu kan, tapi mereka apa daya gitu kan, tidak bisa karena keterbatasan gitu. Terus dari anak-anak yatim gitu kan, bagaimana anak yatim itu ditinggalkan orang tuanya, mungkin misalkan dari semenjak lahir mereka harus sudah yatim, harus bisa menjalani hidup itu sendirian gitu. Nah, dari situ kita gitu kan, makanya kalau misalkan dibilang capek gitu ya pasti gitu kan, pasti kita capek gitu karena manusiawi gitu. Tapi ya itu kita kembali lagi pikirnya ke situ gitu kan. Dengan adanya COVID ini gitu, itu banyak sekali terdampak gitu masyarakat, istilahnya bukan hanya dulunya yang memang sulit gitu ya kan, yang dulunya sulit tambah sulit, apalagi yang dulunya nggak sulit sekarang ya pasti sulit gitu kan. Nah, makanya dengan makin banyak yang memang harus kita bantu gitu, teman-teman Lazarpa insyaallah gitu, makin banyak juga kita juga kreasi-kreasi yang akan kita buat gitu, yang program-program yang akan buat yang untuk memperbanyak banyak manfaat untuk umat di Banten. Kang Sopyan sudah berapa lama punten di Harfa? Kalau saya termasuknya baru ya gitu, baru belum ada setahun, sekitar 8 bulan di Harfa. Tapi banyak sekali pelajaran gitu yang memang saya dapat gitu ya. Sebelum saya bekerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Siap. Ini jadi pertanyaan krusial, sempat kepikiran. Terserah sih mau dijawab atau enggak Kang Doni ya. Namanya juga pertanyaan. Namanya juga pertanyaan, kalau dijawab silakan, nggak dijawab nggak apa-apa. 8 bulan di Harfa. Sempat kepikiran, capek nih gitu kan. Dah, cabut aja. Pak Is paling bisa ya. Maaf Bu Indah kalau nonton Bu ya. Ibu Indah di Rut Lazarpa, mohon maaf. Ini mah pertanyaan, silakan Kang Sopyan. Ya, jadi beda sih ya untuk down gitu. Down pasti kita down gitu kadang-kala gitu. Tapi downnya itu tidak seperti kita istilahnya berkepanjangan ya gitu, berkepanjangan. Kalau dulu saya sebelumnya bekerja di tempat lain gitu, down itu ya udah gitu. Semangat kita panjang gitu kan, manjang gitu semangat kita, hari-hari kita istilahnya nggak produktif. Nah, tapi kalau di Harpa ini ya itu ketika kita ingat, wah saudara kita belum ada yang makan nih hari ini gitu kan, saudara kita masih banyak yang perlu dibantu gitu, pelosok banyak banget gitu kan PR. Ya makanya dari situ tetap kita semangat lagi, termotivasi lagi untuk membantu, dan itu pun bukan untuk diri kita sebenarnya kan, tapi bukan untuk orang lain gitu, tapi untuk diri kita sendiri gitu. Karena nantinya kalau misalkan tentunya kan di dalam Al-Qur'an, hadis, Allah juga sudah menjanjikan kalau misalkan kita baik kepada orang lain ya pasti orang lain juga baik kepada kita gitu. Jadi intinya alhamdulillah sampai saat ini gitu. Saat ini ya Kang ya. Nyaman ini ya. Detik ini sangat nyaman dengan pekerjaan ini dan banyak tantangan dan banyak ketemu orang baru juga, baik yang ketemu istilahnya orang-orang yang mempunyai profesi yang besar gitu ya, uang banyak, ataupun mohon maaf gitu kalau dua-duanya, jadi semuanya dapat gitu. Siap. Jadi untuk saat ini masih nggak kepikiran sama sekali Kang ya. Belum, enggak. Itu lebih singkat sebenarnya Kang. Iya. Karena memang banyak hal yang luar biasa ketika Kang Sopyan ini berada di Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa, bisa membantu banyak orang kan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan selagi kita punya niat baik, insya Allah kasih jalan. Nah, that's right. Luar biasa. Barokah namanya, berkah. Amin. Kang Doni, berarti ini jalan bareng teman-teman Harfa kayaknya seumur hidup aja lah udah. Sustainable sampai kapan? Nah, ini kan tentu banyak teman-teman yang terbantu, Kang. Mungkin mohon maaf ketika sebelumnya Kang Doni selama ini hanya mengajak teman-teman mengkampanyekan masyarakat untuk yuk kita sama-sama cinta lingkungan, yuk sama-sama kita bersepeda dan lain sebagainya. Mungkin selama ini belum pernah melihat bagaimana
teman-teman menyerahkan bantuan ke orang-orang yang memang membutuhkan. Bagaimana ketika diajak teman-teman Harfa langsung menyalurkan bantuan ke, mohon maaf, duafa yang memang sangat membutuhkan, perasaannya Kang Doni? Bahagia, bangga menjadi salah satu relawan Lasarva juga gitu kan. Secara nggak langsung kita udah masuk sekarang menjadi bagian jadi relawan Lasarva. Dan itu teman-teman tuh sangat antusias, malah bahkan saya dong dan harapan saya malah sama Kang Sofyan, gimana caranya kita bisa ini program ini tetap ada terus setiap bulan supaya semua orang-orang di SNR itu bisa melihat lingkungan-lingkungan sekitarnya. Bener kata Kang Sofyan, ada yang belum makan, ada yang susah tidur, bahkan ada yang mau berekspresi aja itu sampai ada yang 2020 juga belum nikah. Kalau itu mah urusan Kang Faiz lah itu. Ada itu 2020 yang masih jomblo. Kan harus dibantu Kang Doni. Teman-teman yang jomblo itu bagaimana mereka punya pasangan dan jomblo sama jompo kan beda kan. Iya, lanjut. Jadi memang maksudnya teman-teman pun maksudnya positif gitu kan. Marah mereka gimana caranya pengen diajak terus gitu kan, pengen program ini ada terus, konten-konten sosial ini ada terus, gimana caranya? Oke, kita sepakat, makanya kita jalan bareng-bareng agar masyarakat di Banten ini yang membutuhkan itu bisa teratasi satu persatu gitu kan, dengan adanya Lasarva dan program-program sosial antara kolaborasi Lasarva dengan SNR ini. Siap. Jadi memang ini luar biasa teman-teman, bagaimana kolaborasi antara Serang Night Ride ya, dan juga ini Cilegon Night Ride juga ya, Pandeglang Night Ride, Rangkas Night Ride ya. Insyaallah Anyer Night Ride. Oh, luar biasa. Di pantai. Goesnya di pasir ya. Berat guys. Karena pasir pantai kan ngeblesep ke dalamnya. Jadi berat ya, nggak apa-apa. Perjuangan. Segala sesuatu penuh dengan perjuangan ya untuk mencapai titik yang luar biasa tadi ya. Ini luar biasa kerjasama antara teman-teman Night Ride dengan teman-teman Harfa. Bagaimana sekali goes ini tidak hanya sehat yang didapat teman-teman, tapi juga banyak pahala yang didapat. Kang Doni sejauh ini kemarin sempat bahagia, angin segar, istilahnya bagaimana sesuatu yang diimpikan oleh teman-teman Night Ride dan para goeser di seluruh Indonesia mungkin adalah ketika memang teman-teman kota, provinsi, kabupaten ini bisa memfasilitasi bagaimana jalur khusus sepeda. Dan kemarin sudah ramai sekali sepertinya di Serang kan, jalur khusus itu. Kalau Faiz lihat hari Minggu itu ada beberapa simulasinya. Bahagia sejauh ini support dari pemerintah Kota Serang maupun daerah-daerah lain di Provinsi Banten seperti apa terkait teman-teman goeser? Ya, kebetulan kita juga salah satu komunitas yang diundang dalam kajian bersama di Subkota Serang gitu kan, pembahasan jalur sepeda bareng sama Back to Walk Serang gitu kan. Akhirnya beliau pun minta masukan-masukan dari komunitas-komunitas dan minta bantuan-bantuan support juga dari kita-kita dan kita sendiri pun sebagai pesepeda kayak ini momentum Pak gitu kan, dan ini perlu diaktifasi secepat mungkin gitu kan, supaya memberikan kabar kepada masyarakat bahwa sekarang pesepeda atau sepeda pun sudah difasilitasi oleh pemerintah dan tidak dipersulit lagi dalam jalurnya gitu kan. Dan kedepannya kita bisa lebih mengedukasi masyarakat yang menggunakan sepeda itu bisa lebih kena lagi bahwa ini sudah ada jalurnya. Jadi dimohon untuk tertib berlalu lintas saat bersepeda, tidak ugal-ugalan, jangan gandengan di jalan gitu kan. Karena jalurnya nggak gede kan gitu kan. Kalau satu sepeda gandengan berdua kan kita ada repot nih urusannya. Makanya gimana caranya itu jalur bisa berbagi gitu kan, berbagi jalan, berbagi kebahagiaan. Pesannya sih agar masyarakat itu mulai ayolah gitu kan. Kita tuh tertib untuk perubahan Kota Serang gitu. Kita tertib itu untuk perubahan diri sendiri terutama gitu kan, merubah pola pikir yang membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang menjadi kebiasaan gitu. Kalau membenarkan yang menjadi kebiasaan, orang beranggapan yang biasanya kayak gitu, ayo dihilangkan. Mulai sekarang membiasakan yang benar. Siap. Mungkin kalau pengen dapat jalur sepeda khusus di seluruh sudut jalan Kota Serang, ada pajak kali Kang per tahun. Sedih juga kalau sepeda kena pajak ya. Kalau motor kan ada pajak, makanya ada jalur khusus motor. Kalau sepeda mungkin nggak ada karena udahlah gitu ya. Zaman dulu kayaknya belum ada motor sama mobil, sepeda ya kayaknya penguasa jalan. Siap, tapi ini apresiasi Kang ya, teman-teman dari Night Ride ini dan juga para pesepeda di Indonesia mungkin sangat bahagia. Nah, belajar dari Serang. Kalau di kota-kota lain Kang, terutama di Indonesia, sudah adakah yang memang kita belajar dari kota lain yang memang sudah pemerintah provinsinya, kotanya sudah benar-benar sangat mendukung sekali dengan para sepeda? Sudah. Gimana Kang? Rata-rata di kota-kota lain itu sudah malah lebih dulu daripada kita Kang gitu ya.
kita ambil contoh DKI gitu kan. DKI sekarang malah lagi bahas untuk jalur tol itu menyediakan marka sepeda. Jadi gimana caranya di dalam ruas tol itu ada jalur untuk pesepeda gitu kan. Dan kalau memang Bandung kita sudah dari 2016-17 itu sudah ada jalur pesepeda. Jadi sebenarnya kita sempat ketinggalan tapi nggak ada masalah gitu kan. Yang namanya provinsi pengen maju, kita jalan bareng-bareng karena mungkin dulu juga pemerintah bingung kalau saya bikin jalur sepeda mana pesepedanya. Nah betul. Sekarang sudah setiap malam udah 1.500 orang bersepeda. Bapak sekarang kita tagih mana jalurnya kan gitu. Jadi intinya kita saling berkaca lah. Kota mana yang lebih baik, kita jangan saling menyudutkan satu sama lain atau menyalahkan. Tujuannya gimana caranya kita bisa maju bareng-bareng. Siap. Nah, ini kan kalau kita lihat kan memang luar biasa ini Kang Doni, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan ini banyak teman-teman masyarakat Kota Serang memang setiap minggunya juga hadir meramaikan jalur protokol di Kota Serang untuk sama-sama datang bersepeda. Ini kan istilahnya banyak yang nggak suka juga mungkin Kang Doni apa yang tadi Kang Doni sampaikan di awal ya. Apaan sih ganggu banget apa yang ingin Kang Doni sampaikan untuk para pengguna jalan yang mungkin mohon maaf setiap malam Sabtunya merasa terganggu nih dengan hadirnya teman-teman. Gimana Kang Doni? Buat teman-teman masyarakat Kota Serang gitu kan, izin kita cuma seminggu sekali kok gitu kan. Nggak tiap hari kok ya. Nggak 24 jam. Benar, dan tujuan kita di sini bukan hanya berolahraga, melainkan untuk alih moda transportasi. Dengan harapan kita teman-teman yang lain juga berkenan bergabung gitu kan, yang mungkin kendaraan tempat kerjanya atau tempat aktivitasnya sehari-hari nggak jauh dari rumah, nggak ada salahnya kita mencoba dengan alternatifnya naik sepeda atau naik transportasi umum gitu kan, minimal ramah lingkungan dan kita tidak saling menyalahkan sepeda salah di jalan, mobil salah di jalan gitu kan, ujungnya kita nggak ketemu, sedangkan kita ini sama-sama masyarakat yang pengen kotanya maju gitu kan. Ketika memang itu ya kita coba pahamin satu sama lain gitu. Ketika memang nantinya ada jalur sepeda beneran, itu mungkin bakal ada peraturan-peraturan untuk kendaraan bermotor yang terbaru gitu kan. Nggak boleh belok ke kiri langsung, nggak boleh parkir di sembarang tempat gitu kan. Semoga teman-teman pengendara mobil atau kendaraan bermotor yang lain juga memahami soal itu, karena itu salah satu fasilitas pesepeda yang diberikan oleh pemerintah. Siap. Jangan sampai nanti pemerintah sudah sangat istilah perhatian dengan teman-teman sepeda, dibuat jalur khusus, jalurnya ada pedagang somai, pedagang cireng, gorengan, bubur ayam, tukang uduk, semua kan gitu kan. Ya, makanya jangan sampai salah paham gitu kan. Salah pahamnya itu ketika orang tua saya juga suka sepedahan tapi hari Minggu kita beda konteksnya gitu kan. Kita di sini nih menyampaikan, mengabarkan kebaikan bahwa kita ini sudah siap loh jadi provinsi yang memang masyarakatnya menggunakan transportasinya dengan bersepeda. Siap. Kenapa nggak coba sih gabung dulu ikut Serang Netret gitu kan? Syukur-syukur ya tadi bener kata Kang Faiz, di 2020 ini yang belum punya jodoh siapa tahu ketemu jodohnya di SNR. Amin, cocok gitu ya. Ya kan? Cocok gitu Kang buat teman-teman yang jomblo nih ya. Bisa datang tiap malam Sabtu ya, Serang Night Ride itu kumpulnya selalu di alun-alun ya. Kota Serang. Jadi wayahnya nih buat teman-teman masyarakat Kota Serang, masyarakat Provinsi Banten wayahna ya. 1 minggu cuman 1 malam doang kok, dan itu nggak lama, cuma 2 jam teman-teman SNR ya. Jadi lebih baik kalau malam Sabtunya pengen keluar bawa mobil ya Kang Doni ya. Mendingan bawa sepeda aja atau enggak ya di rumah aja lah. Ketimbang nanti keluar malah ngedumel. Dosa juga kan. Dosa ngedumel kan. Jadi ikut bareng-bareng sama teman-teman SNR ya. Buat teman-teman yang pengen nyari jodoh juga bisa, karena banyak yang jomblo dari kata jomblo banyak ya enggak? Banyak banget. Jombloan, jomblowati banyak. Kesempatan buat yang cari jodoh ya. Kang Sopian, terakhir mungkin apa yang disampaikan untuk teman-teman masyarakat Kota Serang, teman-teman SNR dan teman-teman yang sudah berdonasi mungkin di acara SNR. Silakan Kang Sopian. Tentunya dari kita mengucapkan terima kasih banyak, terutama teman-teman kepada teman-teman NR di Pandeglang, Serang, Cilegon, Lebak gitu ya, di Rangkas di Banten terutama gitu sudah memberikan banyak sekali donasinya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu kan, dari veteran, anak yatim gitu, terus dari masyarakat yang terdampak COVID, dan insya Allah ke depan juga kita akan banyak lagi program yang kita kolaborasikan, yang mana mudah-mudahan tentunya ini dari teman-teman semuanya bisa ikhlas, bisa ridho, sehingga kita nanti dapat amal jariahnya dan juga keberkahannya. Amin. Kang Doni silakan, apa yang disampaikan silakan. Semoga masyarakat berkenan alih moda transportasi,
guna menciptakan udara bersih Kota Serang dan menciptakan kota impian di masa depan. Hanya itu sih Kang. Siap. Terima kasih banyak Kang Doni dari Eko Transport teman-teman dan juga dari NR ya, Night Ride. Karena kalau SNR banyak Kang Doni ya, ikut Cilegon juga, ikut Rangkas juga, ikut Pandeglang juga ya. Terima kasih banyak Kang Sofian. Siap. Relawan Terima Mas kasih. Harfa, Kita terima juga. kasih banyak juga buat teman-teman pemirsa Dulu Sultan ya yang sore hari ini menyaksikan Relawan Insight. Jangan lupa tiap malam Sabtu datang ke alun-alun Kota Serang. Teman-teman Night Ride sudah menunggu di sana untuk sama-sama kita goes bareng ya. Jangan lupa teman-teman bawa duit sebanyak-banyaknya karena teman-teman ini diajak untuk berdonasi. Bawa duit banyak ya. Karena semakin kita beramal kan duit kita nggak kurang, justru makin Amin, bertambah. ya. Sedekah itu Ya. bukan mengurangi, justru Tapi bertambah Kang ya. bertambah, Kang. Terima kasih banyak teman-teman. Tetap bahagia selalu, jangan lupa bersyukur teman-teman. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.